Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, kembali lagi bersama kami di acara Rusip, Rumpis seputar informasi perpajakan. Nah, selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya Valentina Simalango Dan saya, Abdul Fakih, akan menemani kawan pajak di sela-sela waktunya nih. Mungkin kawan pajak ada yang sedang scroll YouTube ya kak? Atau sedang bekerja sambil menemani. Atau sambil makan mungkin ya? Betul. Nah, kita coba membahas terkait informasi perpajakan nih kak. Betul. Pada video keempat Rusip ini, kita akan mengangkat topik pemadanan NIK sebagai NPWP. Baik, sebenarnya terkait informasi perpajakan yang akan kami sampaikan kepada kawan pajak bukan merupakan hal yang baru ya, karena sebelumnya di tahun 2022 sudah diterbitkan PMK 112 yang mengatur terkait pemadanan NIK sebagai NPWP. Namun kenapa kita angkat kembali pada kali ini? Karena telah terbit aturan terbaru yakni PMK 136 tahun 2023 tentang perubahan PMK 112 yang mengatur dengan pemadanan NIK dan NPWP nih Kak. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita coba flashback dulu Kak ya. Flashback, kita coba ulik kembali aturan-aturan 112 PMK-nya 2022 yang mana nanti akan berkaitan dengan PMK 136 tahun 2023 nih Kak. Oke, kita mulai Kak ya. Yang pertama adalah manfaatnya dulu Kak. Oke, kenapa harus melakukan integrasi NIK sebagai NPWP ya? Iya Kak. Nah, yang pertama yaitu kawan pajak tentu untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua untuk memudahkan wajib pajak atau kawan pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Kita tahu nih kawan pajak, kan kita pasti dicoba deh pastiin di dompet pasti banyak kartunya ya. Ada kartu SIM, betul. Ada NPWP, ada NIK, ada KTP ya. Terus belum lagi kartu BPJS dan kartu-kartu lainnya. Nah, kami dari Direktorat Jenderal Pajak ingin membuat single identification number ya. Jadi identitas tunggal nih. Betul. Yang mana nanti akan digunakan di kedepannya sehingga NPWP itu kita coba alihkan menjadi berfokus pada NIK. Jadi cukup satu nomor aja. Nah, mungkin ini kan masih di DJP nih, mungkin nanti ke depan SIM juga akan berlaku sebagai NIK, BPJS juga akan berlaku sebagai NIK. Ke depan nanti informasinya sih seperti itu, menjadi single identification number. Formatnya gimana kan pajak nih? Formatnya yang pertama untuk NPWP orang pribadi itu nanti akan diubah menjadi menggunakan NIK KTP. Terus NPWP badan, terus NPWP instansi pemerintah, terus NPWP yang memang pribadi selain orang pribadi nanti itu nanti menggunakan NPWP 16 digit Kak. Ya. Terus untuk NPWP cabang nanti akan diberikan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi nanti wajib pajak orang pribadi nanti menggunakan NIK, KTP, orang berbadan nanti terus instansi pemerintah nanti diubah menjadi dari 15 digit menjadi 16 digit. Lalu untuk NPWP cabang kita berikan NITKU nanti Kak. Betul sekali. Nah Kak, perubahan format NPWP ini kita bagi coba menjadi 3 Kak ya. Yang pertama NPWP orang pribadi penduduk yang nanti akan menggunakan NIK KTP. Lalu yang kedua adalah NPWP badan, NPWP instansi pemerintah, dan NPWP orang pribadi bukan penduduk nanti akan menggunakan NPWP 16 digit. Lalu yang ketiga adalah NPWP cabang, nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Disebut NITKU ya? Iya. Nah, ketiga format NPWP baru tadi sebenarnya sudah berlaku sejak 14 Juli 2022. Namun hanya pada layanan administrasi perpajakan yang masih terbatas dan berlakunya sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian di 1 Januari 2024 nanti semua NPWP, format NPWP sudah menggunakan NPWP format baru. NIK sebagai NPWP, NPWP badan tadi menggunakan 16 digit, terus NPWP cabang nanti pakai NITKU kayak.
Nah, itu diatur di PMK 112. Dengan adanya PMK 136, kawan pajak diperpanjang nih. Dari semula 31 Desember 2023 diberikan perpanjangan 6 bulan menjadi sampai 30 Juni 2024. Kemudian efektifnya nanti semua berlaku nasional adalah di tanggal 1 Juli 2024. Perubahan atas tersebut dari 31 Desember 2023 menjadi 30 Juni 2024. Nah, itu alasannya yang pertama adalah kesiapan dari sistem kami nih Kak, BJP serta pihak lain. Jadi ketika menggunakan langsung sudah optimal gitu Kak ya. Betul. Terus yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP agar dilakukan pemadanan secepatnya gitu Kak. Jadi ketika langsung mulai sudah dipadankan gitu ya, sehingga tidak ada trouble atau tidak ada masalah di kemudian harinya. Betul. Nah, saya tertarik nih dengan apa yang disampaikan Kak Fakih tadi terkait memberikan kesempatan kepada pihak internal maupun pihak lain ya untuk persiapan sistem administrasinya. Karena seperti kita ketahui kawan pajak, NPWP ini bukan hanya berlaku di Direktorat Jenderal Pajak di kantor pajak, tapi juga pihak lain, pihak eksternal membutuhkan NPWP ya. Contoh kayak bank, instansi pemerintah lainnya gitu ya. Biasanya kan ada tuh membutuhkan NPWP. Nah, kalau dulu kan kita NPWP formatnya 15 digit. Ke depan dengan adanya perubahan format menjadi 16 digit, tentu pihak-pihak lain tersebut perlu update sistem mereka juga Kak ya? Iya, mengupdate dari yang 15 digit menjadi 16 digit sehingga mengakomodir ya terkait perubahan aturan ini gitu. Untuk NPWP lama, yakni wajib pajak yang memang sudah punya NPWP lama nanti, khusus yang pertama adalah khusus untuk wajib pajak orang pribadi penduduk, nanti akan dilakukan pemadanan dengan data pendudukan Kak. Jadi akan mensinkronisasikan dengan data di Dukcapil nanti. Lalu dari puluhan juta yang telah dipadankan itu, misalnya memang masih data yang memang tidak cocok, nanti dilakukan klarifikasi ke wajib pajak untuk data yang memang masih belum valid lah Kak ya. Nah, semuanya itu dilakukan secara mandiri di DJP online Kak. Betul. Lalu untuk NPWP yang klasifikasinya untuk badan, instansi pemerintah, dan wajib pajak bukan penduduk tadi, itu dilakukan penambahan angka 0 di depan NPWP yang lama. Jadi misalnya untuk NPWP-nya yang 15 digit awalnya 853. Nanti untuk NPWP yang 16 digit jadi 0853. Untuk klasifikasi yang memang terkait dengan NPWP cabang, nanti diberikan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Nanti Direktorat Jenderal Pajak akan meng-create nomor NITKU tersebut secara otomatis secara otomatis ya nanti diberikan ke wajib pajak juga di DJP online juga kayak. Jadi WP-nya tidak perlu lagi mengajukan permohonan karena sudah otomatis kita berikan gitu. Baik, kalau tadi yang dijelaskan Kak Fakih merupakan NPWP lama. Nah, kemudian untuk NPWP baru yaitu bagi kawan pajak yang terdaftar sejak 14 Juli 2022 dan seterusnya ke depan. Untuk NPWP orang pribadi yang pertama, nah itu nanti NIK-nya sudah otomatis diaktifasi kawan pajak, lalu masih akan mendapatkan NPWP dengan format 15 digit. Nanti berarti ada bisa dua tuh, NPWP lama boleh, kemudian NIK-nya juga sudah bisa digunakan. Kemudian yang kedua untuk NPWP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk, sejak terdaftar di 14 Juli tadi sudah diberikan NPWP dengan 16 digit. Namun apabila kawan pajak ingin menggunakan NPWP 15 digit, tetap bisa dengan cara menghapus angka 0 di depan. Jadi sehingga dia 15 digit ya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, untuk NPWP kawan pajak yang WP cabang itu diberikan NPWP format 15 digit, lalu diberikan juga NPWP dengan format NITKU. Jadi diberikan dua format dia. Sudah given lah ya. Betul, secara otomatis nanti diberikan oleh DJP. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi, itu kan berarti kawan pajak nih bisa pakai NPWP, bisa pakai NIK. Namun ini
terbatas nanti sampai dengan 30 Juni 2024 saja ya. Per 1 Juli nanti kita semuanya sudah menggunakan NPWP dengan format yang baru. Baik, selanjutnya nih Kak Fakih, tadi kan kalau NPWP badan, instansi pemerintah, orang pribadi non penduduk, dan NPWP cabang itu otomatis ya diberikan oleh DJP 16 digit dan NIDKU. Nah, bagaimana nih dengan orang pribadi? Tadi kan disampaikan juga oleh Kak Fakih perlu melakukan klarifikasi. Klarifikasi apa yang dimaksud dan kemudian melalui apa kita melakukan klarifikasinya gitu. Klarifikasi kawan pajak bisa melakukannya di website DJP online di menu bagian profil ya Kak ya. Nanti di menu tersebut ada 3 status nih. Yang pertama adalah valid, yang kedua adalah perlu konfirmasi, yang ketiga adalah perlu dimutakhirkan. Untuk valid artinya apa? Artinya data di kawan pajak di Direktorat Jenderal Pajak sudah padan atau sudah sesuai dengan data kependudukan di Dukcapil. Untuk data atau yang perlu konfirmasi, data Direktorat Pajak sudah oke, di data di Dukcapil juga oke, namun kita perlu meyakinkan nih ke kawan pajak apakah data tersebut sudah benar-benar memang valid Kak. Lalu yang ketiga adalah perlu dimutakhirkan. Artinya apa? Artinya data ini, data Direktorat Jenderal Pajak dengan data kependudukan belum valid atau belum sama. Sehingga kawan pajak perlu melakukan perubahan data yang mana kawan pajak bisa mengaksesnya atau melalui kering pajak di 1500-200 atau di kantor pelayanan pajak terdaftar. Betul, di KPP terdaftar ya. Iya, jadi kawan pajak bisa melakukan permohonan perubahan data. Nah, berarti untuk kawan pajak nih yang memiliki NPWP orang pribadi, mohon dipastikan apakah NIK-nya statusnya sudah valid atau belum ya. Caranya tadi sudah disampaikan oleh Kak Fakih. Jangan lupa paling lambat adalah di tanggal 30 Juni 2024. Betul. Hal ini sangat penting kawan pajak. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kawan pajak belum melakukan validasi atau pemadanan, bisa-bisa nanti terhambat nih di 1 Julinya. Terhambat administrasi perpajakan, terhambat administrasi di instansi lainnya. Instansi lain yang menggunakan NPWP juga sebagai syarat administrasinya. Jadi saya dan Kak Fakih mengajak kawan pajak untuk ayo segera melakukan validasi, melakukan pemadanan. Oke Kak, kita coba beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang memang sering muncul nih. Nah, sebelum kita ke pertanyaan sering muncul, ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih. Nah, pertanyaan menarik ini Kak Fakih dibahas di Twitter nih, di Twitter. Ya, pertanyaannya adalah kenapa wajib pajak harus melakukan pemadanan NIK NPWP gitu? Kenapa enggak sistemnya aja langsung gitu otomatis gitu? DJP kan punya sistem ya, langsung aja lah ditarik sistemnya. Kenapa sih nggak kayak gitu? Itu pertanyaan yang sangat menarik karena di retweet dan di like berapa ribu orang nih, ratusan ribu orang di Twitter. Coba nih Kak Fakih bantu jawab pertanyaan tersebut supaya nggak ada miskomunikasi nih, supaya nggak ada mispersepsi. Oke, memang sebagian data tersebut sudah kami padankan ya, Nah, secara sistem melalui Dukcapil tadi nih. Ya, namun memang ada beberapa hal yang memang perlu kami konfirmasikan ke wajib pajak, sehingga penemuan-penemuan atau data-data yang tidak padan tadi kita akan perlu konfirmasi juga, sehingga kawan pajak bisa melakukan pemadanan hal tersebut. Gitu. Contoh misalnya ada perubahan data ya, misalnya dalam waktu tersebut ya wajib pajak tersebut sudah menikah gitu ya, jadi statusnya menjadi istri gitu ya. Betul, pindah kakak kan, itu pindah kartu keluarga yang sebelumnya mengikut orang tua menjadi mengikut suami kan kartu keluarganya. Betul, sehingga harus dilakukan update data tuh. Iya, benar sekali. Nah, hal-hal tersebut kan di luar kekuasaan kami ya. Betul. Sehingga kami perlu konfirmasi kawan pajak apakah memang data tersebut dari data kami atau dari data Dukcapil tadi memang ada perubahan ataupun memang sudah oke gitu kan. Betul. Ada juga nih bisa jadi karena pindah jiwa nih, misalkan sebelumnya di KTP-nya Palembang, kemudian sekarang pindah jiwa menjadi di Pangkal Pinang. Nah, itu kan biasanya kartu keluarganya ataupun KTP-nya kan
pindah ya. Pindah ya. Nah, maka melakukan update dulu, bisa jadi data yang di kami itu masih data yang di Palembang gitu. Jadi perlu penyesuaian dari misalnya dari berlakunya sampai efektifnya kan kawan pajak kan tidak serta-merta sama gitu ya datanya, sehingga perlu dipadankan. Iya, betul sekali. Kemudian karena apa lagi nih Kak Fakih? Mungkin karena NPWP ganda Kak ya. Oke. NPWP ganda itu artinya apa? Dia satu orang tapi punya 2 NPWP. Punya 2 NPWP. Mungkin penyebabnya yang pertama dulu kan ada program PEN ya Kak ya. Betul. Sehingga diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun ternyata wajib pajak sudah punya NPWP. Ya, itu kemungkinan karena dulu daftarnya nggak pakai NIK. Betul. Gitu, kan. Yang kedua adalah mungkin karena juga dia daftarnya nggak pakai NIK, terus perusahaan tempat dia bekerja juga mendaftarkan Kak. Betul. Sehingga orang tersebut punya 2 NPWP. Nah, atas 2 NPWP tersebut kami meminta ya untuk kawan pajak NPWP mana yang mau digunakan. Iya, apakah NPWP A atau NPWP B gitu. Sehingga nanti salah satunya akan dilakukan penghapusan. Betul, NPWP. dilakukan penghapusan sehingga menggunakan satu NPWP lalu diaktifasi. Iya. Sehingga nanti hanya satu NIK saja yang berlaku. Nah, ini ada satu pertanyaan yang juga cukup sering ditanyakan baik di sosmed maupun juga di WhatsApp helpdesk kita nih, helpdesk KPP Pratama Pangkal Pinang, yaitu apakah kalau istri mau buat NPWP bagaimana, apakah bisa gitu kan? Nah, untuk istri yang mau melakukan pendaftaran NPWP nanti ke depan bisa melakukan memiliki NPWP, tapi cukup dengan cara cukup melakukan aktivasi NIK saja. Nanti setelah melakukan aktivasi NIK-nya kan tadi sebagai NPWP ya, berarti sudah bisa melakukan administrasi perpajakan maupun administrasi lainnya menggunakan NIK sendiri, NIK pribadi. Jadi tidak perlu gabung dengan suami tapi sudah memiliki NPWP sendiri. Iya. Terus ini mungkin juga pertanyaan terakhir dari kawan pajak mungkin yang paling sering juga ya Kak ya. Betul. Kalau misalnya dalam jangka waktu tadi sampai 30 Juni 2024 nanti tidak dilakukan pemadanan, akibatnya apa? Akibatnya telah dijelaskan Kak Falin juga, memang nanti kewajiban perpajakannya atau administrasi perpajakannya mungkin akan terganggu. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa setelah tanggal tersebut, tanggal 1 Juli 2024, dia tidak bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Mungkin misalnya terkait dengan pihak-pihak lainnya juga kan, bank, terus terkendala. Nah, nanti setelah 1 Juli 2024 ternyata wajib pajak tersebut belum pemadanan, terus melakukan kegiatan, wajib pajak tetap bisa melakukannya asalkan kawan pajak pada saat itu juga melakukan pemadanan. Jadi 1 Juli 2024 saya kawan pajak belum melakukan pemadanan ya. Terus tanggal 30 Juli kawan pajak ada kegiatan yang memang transaksi gitu, yang memang membutuhkan NPWP 16 digitnya atau 16 digit dan NIK-nya. Nah, itu kan belum melakukan pemadanan tuh. Nah, silakan kawan pajak bisa melakukan perubahan dan melakukan pemadanan sehingga apa? Sehingga transaksi tersebut atau kegiatan tersebut bisa kawan pajak lakukan. Betul, jadi tidak terkendala ya. Tapi kalau sebenarnya kan bisa tuh Kak ya. Tapi bukan berarti nih kawan pajak mepet-mepet nih atau udahlah nanti aja gitu ya. Nah, justru supaya nanti nggak terkendala, maka sebaiknya sebelum 30 Juni sudah dilakukan pemadanan. Biar kedepannya nggak perlu sibuk-sibuk lagi kayak tinggal aktivasi, tinggal ada kegiatan langsung jalan. Betul. Baik, demikianlah kawan pajak inti dari materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 dan juga PMK 112 Tahun 2022. Semoga informasi yang kami sampaikan saat ini bisa berguna untuk kawan pajak supaya nanti kawan pajak nih bisa melakukan pemadanan kayak. Jadi tidak terkendala yang sudah seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, jangan lupa juga kawan pajak untuk menyebarluaskan video ini ke teman-teman, ke saudara, keluarga. Mungkin ada temannya atau keluarganya yang belum melakukan pemadanan. Nah, boleh dong di-share ke temannya ya, supaya bisa melakukan pemadanan NIK juga nih. Oke, cukup sekian episode Rusip keempat kali ini Kak ya. Jangan lupa
subscribe, komen, and then like video YouTube KPP Pratama Pangkal Pinang. Ya, supaya nanti kawan pajak tidak ketinggalan informasi terbaru perpajakan. Iya. Saya Abdul Fakih. Dan saya Valentina. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.